Yo guys, balik lagi sama gue nih Effendi, si YouTuber Cupu. Wah, nggak kerasa ya, udah 3 bulan gue bareng si iPhone SE 2020 nih. Dan di video kali ini gue bakal review pemakaian iPhone SE gue selama 3 bulan ini, ngapain aja. Terus habis itu gue bakal bahas baterainya gimana, udah itu performance-nya, tambah lambat atau enggak. Habis itu misalnya durability-nya juga gimana ini HP. Dan terakhir, buat kalian, kaum mendang-mending nih, gue bakal bahas misalnya bagusan iPhone SE atau iPhone XR. Habis itu, apakah mending kita nunggu iPhone 12 aja sekalian? Menarik kan? Ya udah, langsung aja yuk kita ke kontennya. Cus! Oke, yang pertama, apa kabar sih sama iPhone SE gue ini? Jadi, udah sekitar 1,5 bulan ini gue jadiin ini HP sebagai HP secondary ya. Jadi walaupun gue udah nggak masukin SIM card lagi di sini, tapi gue masih sering bawa-bawa kok HP ini. Kadang buat foto, buat syuting video YouTube juga, dan buat IG story. Apalagi dengan IG story di iPhone ini, nggak ada putus-putusnya, lancar, makanya gue demen nih. Terus, habis itu, gue juga suka pakai HP ini buat ambil gambar buat di malam hari ya. Jadi walaupun HP ini nggak punya night mode, tapi gue suka pakai aplikasi yang namanya Neural Cam yang bikin seolah-olah dia ada night mode-nya nih. Dan keren banget hasil-hasilnya. Dan gue udah bahas ini di videonya, ntar gue kasih lihat ke kalian. Dan HP ini juga, ini HP favorit gue buat temenin gue sebelum tidur ya. Jadi gue sering nih sebelum tidur gue buka Instagram, baca-baca berita, balasin komen kalian satu-satu. Karena bentuknya yang kecil dan ringan nih. Jadi ini buat posisi kalian tidur, kalian enak banget nih buat pakainya. Apalagi juga bisa dipakai satu tangan ya, dibanding sama HP-HP gue yang lain yang lumayan gede dan agak berat nih. Jadi agak kurang nyaman aja kalau buat sambil tiduran. Dan gue tahu sih layarnya emang kecil nih dan informasi yang ditampilkan itu agak terbatas. Cuman ya karena bisa dipakai satu tangan ya scroll-scroll dikit juga nggak apa-apa sih. Dan terakhir juga gue masih sering pakai HP ini buat main game-game yang santai ya. Kalau kalian tahu gue suka main Brawl Stars nih. Dan buat kalian yang suka buat main game-game intens kayak COD atau PUBG, menurut gue pribadi sih agak kurang cocok ya untuk pakai di HP ini. Dan selama 3 bulan pemakaian iPhone SE ini, baterai health gue ada di 97% ya. Dan ini gue nggak tahu nih termaksud bagus apa enggak, tapi intinya yang gue bisa kasih tahu itu gue tipe orang yang agak masa bodoh sih kalau charging. Jadi biasa gue suka charging malam-malam terus tinggalin pagi-pagi udah langsung baru copot. Gue nggak tahu sih ini ngaruh ke baterai health atau enggak. Habis itu juga untuk pemakaiannya itu sendiri ya kalian tau lah baterainya itu agak kecil. Jadi gue yakin nih kalau kalian tipe yang suka nempel terus sama HP ini nggak bakal sanggup sih buat temenin kalian seharian full. Cuman karena ini emang HP secondary gue nggak masalah sih. Karena kalau mati juga gue masih punya HP utamanya. Terus gimana nih performance si iPhone SE ini selama 3 bulan? Masih sama kok. Jadi dia masih tetap lancar, terus buka aplikasi juga masih cepet, dan multitaskingnya juga nggak ada masalah ya. Intinya masih sama sih kayak waktu gue awal-awal beli. Cuman ada satu waktu tiba-tiba gue berasa nih iPhone-nya nih tiba-tiba jadi lambat banget ya, nggak tahu kenapa. Dan setelah gue cek, ternyata emang storage-nya ini udah lumayan penuh ya. Jadi yang gue lakuin apa? Gue langsung bersihin, gue pindahin filenya, dan habis itu lancar lagi sih. Mungkin ini salah satu trik nih, kalau tiba-tiba iPhone kalian lemot, kalian bisa cek storage-nya. Dan lagi gue juga baru install nih kira-kira udah seminggu iOS 14 di sini, dan so far gue pakai sih lancar-lancar aja ya. Habis itu juga widgetnya gue demen nih, kayak bikin sesuatu yang baru aja di iPhone kalian. Cuman buat detail iOS 14 ada apa aja gue nggak mau bahas di sini ya, mungkin itu ntar di video selanjutnya aja. Dari HP-nya itu sendiri juga masih mulus ya, tahan banget nih. Dan dari bodinya juga nggak ada baret-baret. Untuk warna merahnya sendiri juga nggak luntur loh. Dan layarnya sendiri juga masih mulus nih. Dan gue tipe orang yang nggak pernah pakai screen protector ya untuk HP ini. Cuman so far masih fine-fine aja. Ya, cuman gue tahu ini balik lagi sih ke pemakaian orangnya sendiri-sendiri. Cuman so far untuk punya gue selama 3 bulan ini sih masih mulus. Oh ya, dan sempet nih sekali atau 2 kali gue nggak sengaja jatoin ini HP nih. Waktu gue lagi main di tempat tidur, tiba-tiba cepret. Itu kira-kira sedengkul, jatuh, dan tiba-tiba langsung nyes. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih. Cuman ya, untungnya habis itu nggak kenapa-napa sih. Plus, udah sebulanan nih gue pakai iPhone SE ini dengan casingnya sih Everything Apple Pro. Dan dengan pakai casingnya ini, gue berasa aman banget ya setiap pakai HP-nya. Dan gue udah bikinin video drop testnya. Kalian penasaran gimana hasilnya? Kalian tonton aja ya, nanti gue kasih di description-nya.
Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Bang, mendingan iPhone SE atau iPhone XR? Jawabannya gampang. Sebenarnya balik lagi nih ke kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian butuh HP yang layarnya gede, terus full touch screen, tapi nggak ada fingerprint ya. Terus juga kalian butuh baterai yang lebih tahan lama, iPhone XR jawabannya. Cuman kalau kalian butuh HP yang compact nih, enak digenggam, habis itu juga dia punya fingerprint physical dan kameranya sedikit lebih baik, plus prosesornya yang terakhir nih, A13 Bionic chip, udah pasti jawabannya iPhone SE. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah, mendingan beli iPhone SE sekarang atau tunggu iPhone 12 nanti nih? Jawabannya gampang. Jadi kalau HP kalian yang sekarang nih masih bagus buat dipakai, plus kalian punya budgetnya entar, ya udah, gue sangat menyarankan kalian langsung aja hajar ke iPhone 12. Kenapa? Masih mau dikasih tahu alasannya kenapa? Jelas ya, kalian udah pasti dapat teknologi yang paling terbaru nih dari Apple di iPhone 12-nya. Habis itu kalian dapat the latest chip juga yang paling powerful. Habis itu baterainya lebih baik, layarnya juga full. Pokoknya macem-macem nih. Gimana? Menarik kan? Tapi kalian jangan melayang dulu ya, karena nggak ada yang semanis itu. Karena kalian mesti rogoh kocek lebih dalam nih. Karena dari sisi USD-nya, si iPhone SE ini kan seharga 399 USD nih. Sedangkan rumornya untuk iPhone 12 yang paling murah itu sekitar 649 USD. Jadi kira-kira bedanya itu sekitar 3,6 jutaan rupiah ya. Dan ingat, itu masih kasarnya loh. Belum lagi kalau kalian ditambah pajak dan lain-lain pasti lebih dari itu tuh. Dan satu lagi juga, dari rumor terakhir nih, peluncuran iPhone 12 bakal delay loh, telat kurang lebih dari sebulan nih, karena Oktober baru bilang bakal launching. Jadi gimana? Mendingan iPhone SE atau iPhone 12? Atau kalian tambah bingung nih? Komen ya di bawah. Jadi kesimpulan gua 3 bulan bersama si iPhone SE ini masih oke banget ya. Apalagi gue juga nggak ada masalah sejauh ini. Plus dengan casing barunya ini gue seneng banget ya, kayak berasa gue punya HP baru nih. Ya udah, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih galau buat bungkus si iPhone SE ini atau enggak. Dan buat kalian yang pengen bungkus ini HP, gue bakal kasih link description di bawah ya. Kalian ntar cek aja. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin 6 bulan setelah pakai atau 1 tahun. Komen juga ya di bawah ya. Bye-bye. Plus, udah sebulan nih gue pakai casingnya sih everything ya.